Siap. Dah. Dah merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. mengganggu waktunya, Bun. Siap, terima kasih. Ini Silakan Pak saya ada Acep. beberapa permasalahan berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang setiap semester kita harus melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama Siap. di tengah semester, kedua di akhir semester. Gitu kan. Baik, siap. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana solusi agar si project itu jangan sampai dianggap sepele oleh peserta Siswa. didik, siswa seperti itu. Jadi Baik, kan baik. mereka di sekolah saya khususnya, jadi dianggap project itu adalah masa tenang menghadapi ujian gitu. Jadi Baik, jangan sampai baik. hal-hal seperti itu menjadi sesuatu hal yang tabu gitu. Baik, Bagaimana? baik. Terima kasih atas waktunya. Siap. Kita bisa berbincang-bincang di hari ini berkaitan dengan proyek penguatan pelajar Pancasila. Baik, siap. Begitu, Terima kasih Pak. Untuk sementara ini topiknya atau temanya yang akan diambil, yang akan ditampilkan untuk proyeknya apa kira-kira Pak Acep? Yang ditampilkan itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian rencana dari panitia sendiri atau rencana dari fasilitator proyek, kegiatan apa yang akan ditampilkan berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau untuk subtemanya apa? Subtemanya itu, bentar, saya sambil cari kotretan. Baik. Subtemanya itu adalah nah ini, subtemanya adalah sportivitas dalam kebinekaan. Sportivitas dalam kebinekaan. Nah, kira-kira tampaknya nih saya lihat Pak Acep dan tim sudah memiliki rencana kegiatan nih yang akan disajikan untuk anak-anak gitu ya, agar anak-anak itu bisa mengambil tema sportivitas itu dalam subtema sportivitas dalam tema Bhinneka Tunggal Ika itu, sehingga nanti anak akan bisa terlibat aktif gitu ya dalam kegiatan proyek gitu. Dan tadi saya lihat juga tampaknya Pak Acep sudah ada rencana kegiatan gitu yang akan dilaksanakan misalnya? Ya, rencana kegiatannya itu insya Allah dilaksanakan dalam waktu 2 pekan ini. 2 pekan ini, yang pertama itu dari tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember. Jadi terpisah ya, di 2 pekan itu terpisah? Ada jeda PAS dulu? Ya, PAS dulu, nanti dilanjut lagi tanggal 11 sampai tanggal 15 Desember gitu. Oke. Untuk kegiatannya sendiri rencananya apa Pak Acep? Kegiatannya sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika itu, jadi anak-anak nanti di panen rayanya itu menampilkan berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baik itu tarian-tarian maupun lagu daerah gitu, seperti itu. Rencananya seperti itu. Iya. Berarti kalau untuk di pekan pertama sendiri ada rencana ini dulu nggak, penanaman materi dulu nggak gitu? Ya, pendalaman materi biasa dalam 1 minggu ini adalah pendalaman materi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan di minggu keduanya lebih fokus ke Iya betul. panen Kreasi raya yang akan ya. ditampilkan gitu. Hasil untuk panen rayanya ya, siswa ya. Dan tampaknya memang tim sudah mempersiapkan dengan sangat matang gitu ya untuk kegiatannya. Apalagi tadi saya dengar di minggu pertama sudah ada rencana untuk pendalaman materi gitu. Nah, tampaknya sudah ada strategi khusus apa nih yang akan ditanamkan ke siswa untuk pada saat pendalaman materi agar siswa sendiri merasa bahwa proyek ini tuh betul-betul serius gitu ya, tujuannya memang positif gitu. Dan nanti kan dari proyek ini kita memang diharapkan ada satu hal yang besar yang dialami oleh anak itu ya, yaitu adalah adanya perubahan perilaku gitu ya, ada perubahan karakter gitu dari tema Bhinneka Tunggal Ika dan juga subtema, apalagi tadi subtemanya
Itu bagus sekali menurut saya. Sportivitas. Ya, sportivitas itu kan adalah salah satu value atau nilai yang memang benar-benar harus kita tanamkan di siswa gitu ya. Dan saya rasa itu akan menjadi satu panen raya yang sangat besar dan sangat berdampak gitu kalau misalnya si kegiatannya itu eh, dibuat gitu ya sedemikian rupa sehingga menarik minat. Itu tadi yang sudah direncanakan oleh Pak Acep, kegiatannya apa? Untuk kegiatan di pekan pertama, penanaman materinya. Penanaman materi yang pertama itu di hari Senin, hari ini adalah hanya tahap pengenalan, sosialisasi pengenalan tema dalam kegiatan pembentukan kelompok, menggali potensi diri kegiatan kelompok agar memaksimalkan peran. Oh, berarti ada bermain peran dulu ya? Kelompok ya. Dilanjutkan nanti dengan kenali arti keragamannya, pengetahuan dan memahami. Mungkin anak-anak di browsing atau dilihat kegiatan still life drawing atau menggambar objek yang dibawa oleh fasilitator. Oh ya, still drawing ya? Yes. Still drawing yang anak drawing, ya, still life draw itu yang anak diminta untuk menggambar dari berbagai sudut yang berbeda itu ya? Ya, seperti itu. Ya. Terus itu udah ini deh Pak, tampaknya sudah mulai masuk ke rencananya sudah mulai mengerucut tuh. Nah, setelah live drawing apa Pak? Setelah itu menjelaskan pengertian dari ujaran kebencian, provokatif dan hoax gitu. Mengidentifikasi pengertian, mungkin anak-anak juga masih browsing dan segala macam. Hanya di sini yang menjadi hambatan itu jangan kan ini seharian. Iya. Hanya dari pagi sampai sore gitu. Soalnya di sini di pertemuan takutnya anak-anak bosan ya. Bosan gitu. Gitu, apalagi di pertemuan ke 5 ini di hari Jumat itu tanggal 1 itu ada mengidentifikasi pengaruh ujaran kebencian, isu provokatif dan hoax di media sosial dan mengancam persatuan serta cara menyikapinya melalui wawancara dengan narasumber. Nah, ini pemilihan narasumber yang baik. Bagaimana seperti apa gitu? Oke. Nah, itu rencananya Bapak akan memberikan kegiatan anak di dalam kelas atau anak dibolehkan keluar kelas? Karena memang betul sekali tadi yang Pak Cep sampaikan, jika anak memang tidak diberikan keleluasaan waktu gitu ya, dan juga aktivitas, maka anak memang akan cenderung bosan gitu. Karena kan itu di waktunya itu kita harus benar-benar menyiapkan satu kegiatan yang siswa itu akan terlibat secara penuh gitu, secara aktif gitu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di still life draw itu waktunya berapa jam? Kalau misalnya dilihat itu kegiatan itu akan sangat menyenangkan jika diberikan jeda waktu yang cukup lebar gitu sehingga anak-anak akan bisa mengeksplor hasil gambarnya gitu. Kemudian apakah ada itu tidak setelah anak menggambar misalnya diberikan anak waktu untuk refleksi gitu di kelas, menyampaikan hasilnya, kemudian diskusi, ada nggak itu? Ada seperti itu. Jadi tampaknya itu seperti itu. Ya. Jumlah jamnya itu 6 jam. 6 jam dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 16. 16 ya. Pakai 16. Nanti itu setelah itu mereka merefleksi, bahkan mempresentasikan mungkin sebagian. Oh ya, kalau waktunya cukup mungkin semuanya juga bisa gitu seperti itu. Tampaknya itu waktunya sudah memadai Pak, dan tampaknya Pak Acep sudah membuat rencana yang sangat signifikan sekali. Dan kemudian untuk yang tadi ke narasumber itu narasumbernya didatangkan dari luar ataukah anak boleh mencari narasumber lain gitu? Dibebaskan seperti gimana? Nah, ini kalau lebih efektif sih jadi ada narasumber yang datang ke sekolah gitu. Karena kalau dibebaskan takutnya anaknya tidak kembali lagi ke sekolah. Oh gitu. Ada pembicara gitu ya di aula gitu ya. Oke. Apalagi kan jumlah dan waktu, maksudnya jarak dari sekolah juga akan agak lumayan gitu. Jadi takutnya nanti tidak efektif atau karena sekarang juga musim hujan, langkah baiknya jadi ada narasumber yang datang ke sekolah. Habis itu menyediakan materi gitu ya di aula gitu, mungkin sekian jam gitu. Rencananya pematerinya dari mana tuh Pak? Ya karena berkaitan dengan kebinekaan, tadinya mau dari
apa namanya, yang pengacara-pengacara gitu deh, siapa? Oh, iya 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 iya, paham Itu, paham paham. pakar seperti itu. Jadi biar, Mhm mhm. mereka tahu dan mengetahui bagaimana, Mhm. bentuknya kebinekaannya seperti apa gitu dan Mhm bagaimana mhm. cara untuk bisa, apa namanya, mengatasi, atau keberagaman dari kebinekaannya itu seperti apa, seperti itu. Dan mungkin juga nanti kan ada juga kaitannya dengan sportivitas juga ya gitu karena Ya, kan apa dari menghindari ujaran kebencian, berita bohong, hoax dan sebagainya itu mungkin nanti dikaitkan juga dengan itu. Nah, Pak Acep tampaknya itu yang tadi saya lihat sampai dengan rencana terakhir di hari Jumat untuk apa pemateri itu tampaknya sudah sangat apa ya sudah sangat berunut gitu kalau menurut saya dari mulai pemaparan materi dari awal still life draw itu sampai dengan adanya apa anak untuk mengenal dan kemudian mengidentifikasi juga. Nah itu berarti kalau misalnya didatangkan tamunya berarti nanti sistemnya seperti seminar begitu ya berarti anak konsepnya lebih bertanya gitu ya bukan bukan wawancara ya tampaknya ya ya. lebih bertanya kayaknya seperti itu. Karena kalau Hmm. di rencananya itu ada wawancara, tapi yaitu efektivitas waktu dan, Hmm. keadaan yang tidak memungkinkan, Mhm. jadi dimungkinkan dengan, caranya bertanya seperti itu. Mhm. Dan di minggu keduanya itu dimulai lagi nanti setelah jeda PAS, Mhm. itu ada tahap aksi, ada tahap Mhm. aksi, menyusun perencanaan yang sistematis dalam pembuatan iklan layanan masyarakat sebagai solusi maraknya ujaran kebencian, provokatif, dan Oh. hoax di media sosial. Nah, ini rencananya mau apa tuh hasilnya, produknya? Apakah anak berupa produk nyata misalnya? Ada, nanti bentuknya dalam bentuk video, video iklan layanan Oh. masyarakat, atau menulis storyboard gitu untuk Oh, menggambarkan rincian storyboard. adegan dalam video yang akan dibuat seperti itu. Berarti itu nanti di minggu di pekan kedua itu sampai dengan nanti hasil penampilan ya, sampai akhir ya? Iya, Sampai akhir. iya sampai Oh, akhir. berarti kalau seperti itu nanti yang hasilnya itu nanti akan ada dipampangkan Pak gitu, dipamerkan gitu? Iya, nanti ada jeda juga anak nanti mengedit video Mhm. yang telah diambil dan melakukan Mhm. pengeditan gambar yang telah diambil juga selama syuting agar video Mmm. utuh dan menarik seperti itu. Apakah ada hasil lain misalnya selain dari video, misalnya seperti, apa, mungkin mereka bikin poster gitu, melalui gambar atau melalui tulisan gitu. Ya, Ada hasil lain nggak? ada itu hasilnya dan nanti bisa juga dipresentasikan di hadapan orang tua peserta didik gitu Oh dan oh jadi disajikan nanti kepada rencananya masyarakat pas atau warga akhir itu sekolah gitu. ada orang tua? Ada orang tua yang hadir dan Mhm. melakukan, kegiatan evaluasi dan di sana adalah bentuk panen raya seperti itu. Wah tampaknya itu sudah sangat ini sekali Pak Acep, sudah sangat bagus sekali rencananya dan saya lihat tadi Pak Acep juga sudah dapat melihat bahwa sebenarnya nanti anak-anak itu akan memiliki banyak sekali kegiatan gitu ya dan mungkin sekarang sebelum mulai belum ada gambaran-gambarannya takut anak bosen, boring gitu ya Nah, itu atau seperti itu. takutnya anak menganggap bahwa ini proyeknya nggak beneran gitu ya, bohong-bohongan aja gitu. Tapi dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan dan juga tentunya nanti bimbingan dari wali kelas dan juga pembimbing ya fasilitator proyek pendamping kelas, tampaknya itu nanti akan menjadikan hasil proyeknya Pak Acep akan sangat keren loh. Apalagi tadi di hasil yang tujuan utamanya adalah eh, subtema dari Bhinneka Tunggal Ika-nya itu juga nanti akan didapatkan hasilnya. Dan juga tadi adanya pakar yang didatangkan, kemudian anak-anak nanti akan mendapatkan pengalaman ya, mengetahui apa itu ujaran kebencian dan sebagainya. Itu juga nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman khusus dari siswa. Saya lihat tadi tampaknya Pak Acep sudah memiliki rencana yang sangat matang gitu ya dengan rekan-rekan. Hanya saja nanti mungkin tinggal diinikan lagi aja, dimatangkan lagi, disosialisasikan lagi sehingga nanti kegiatan proyeknya tentunya akan sesuai dengan harapan dan hasilnya adalah anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang berharga dari proyek Bhinneka Tunggal Ika yang tadi.
Siap. Baik, terima kasih Bun. Ya, Saya sami-sami Pak Cep. ada sedikit pencerahan nanti ketika proses pelaksanaan proyek ini. Terima Siap, kasih siap. atas waktunya. Siap, sami-sami Pak Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk proyeknya Pak Cep. Ya. Berarti